Ketetapan Allah tentang baptisan dalam air. Banyak orang menganggap baptisan hanyalah simbol. Tapi tahukah Anda, baptisan adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus dan memiliki makna yang jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 mencatat satu kebenaran yang sangat penting. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Kemudian, ayat yang sering kali kita dengar, Matius pasal 28, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baptisan bukan sekedar simbol atau tradisi gereja. Ini adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus. Dalam amanat agung yang baru saja kita baca tadi, kita melihat dengan jelas, setiap orang yang percaya kepada Kristus harus dibaptis. Ini bukan pilihan. Ini adalah ketetapan Allah yang harus ditaati dan dijalankan. Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, kita akan menemukan sesuatu yang menarik, bahwa perjanjian baru dimulai dengan baptisan. Semua bermula dengan hadirnya seorang tokoh yang unik, penuh karisma, yaitu Yohanes Pembaptis. Matius pasal 3 ayat 1 dan 5 mencatat hal ini. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Kemudian Markus pasal 1 ayat 1 dan ayat 4. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Jadi artinya jelas, sebelum pelayanan Yesus dinyatakan sepenuhnya, Allah lebih dahulu mempersiapkan jalan melalui baptisan yang dijalankan oleh Yohanes Pembaptis. Kehadiran Yohanes Pembaptis bukan kebetulan. Ia juga lahir melalui mujizat dan panggilan ilahi. Lukas pasal 1 ayat 20 mencatat hal ini. "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu, karena engkau tidak percaya akan perkataanku." Itu adalah pernyataan malaikat kepada orang tua dari Yohanes Pembaptis yang meragukan tentang berita yang disampaikan oleh malaikat. Kemudian, Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66. Saya ambil kesimpulannya saja. Kemudian, genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin. Lalu mereka memberi nama kepada anak mereka. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Jadi sejak awal jelas bahwa hidup Yohanes mempunyai tujuan besar. Peta hidupnya telah ditentukan oleh Tuhan,
yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Lukas pasal 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Jadi Yohanes adalah jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, dan pesan utamanya sederhana tapi kuat, yaitu bertobat dan dibaptis. Ketika para pemimpin agama bertanya kepada Yohanes, "Mengapa engkau membaptis?" Hal itu dicatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 25. Yohanes menjawab dengan tegas, di ayat 26 sampai ayat yang ke-27. "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal." Artinya, baptisan bukan ide manusia, bukan program manusia, bukan ajaran manusia. Ini datang langsung dari Allah. Yohanes tahu siapa dirinya. Karena itu ia berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat 23, "Akulah seorang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Jadi seorang hamba Tuhan sejati tidak akan pernah mengubah pesan ilahi. Ia hanya akan menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada dirinya. Alkitab memberikan petunjuk yang sangat jelas. Yohanes pun membaptis juga di Ainom, dekat Salim, sebab di situ banyak air. Yohanes 3 ayat 23. Perhatikan saudara-saudara, Alkitab mencatat di situ banyak air. Ini bukan kebetulan. Baptisan dalam Alkitab dilakukan dengan penyelaman, bukan sekedar percikan. Secara bahasa, kata Yunani baptiso berarti menyelamkan, mencelupkan, merendamkan. Bahkan dalam berbagai tulisan Yunani kuno, kata ini selalu menggambarkan sesuatu yang masuk sepenuhnya ke dalam air. Baptisan bukan hanya tindakan fisik, ini mempunyai makna rohani yang sangat dalam. Saat masuk ke dalam air, itu melambangkan kematian terhadap dosa. Dan saat seseorang keluar dari air, itu melambangkan kebangkitan dalam hidup yang baru bersama Kristus. Seperti yang dijelaskan oleh para penafsir, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia. Itu sesuai dengan Roma 6 ayat 4. Dan dikuburkan bersama dengan Dia dalam baptisan, Kolose 2 ayat 12. Jadi baptisan adalah gambaran nyata bahwa kita mati terhadap kehidupan yang lama. Kita bangkit dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus. Secara historis, gereja mula-mula melakukan baptisan dengan cara penyelaman penuh. Namun seiring waktu muncul praktik lain seperti percikan. Salah satu alasannya adalah pengaruh tradisi dan kebijakan gereja di kemudian hari. Bahkan dalam penerjemahan Alkitab, kata baptiso tidak diterjemahkan, tetapi hanya ditransliterasi menjadi baptis. Padahal arti aslinya tetap sama, yaitu menyelamkan. Dalam berbagai tulisan kuno, baik dari para dokter, para filsuf, para sejarawan, hingga penyair, kata baptiso selalu digunakan dan arti yang sama, yaitu tenggelam, terendam, masuk ke dalam air. Tidak ada pengecualian. Ini memperkuat bahwa baptisan dalam Alkitab memang berbicara tentang penguburan dan kebangkitan simbolis melalui air. Baptisan adalah momen penting dalam perjalanan iman seseorang. Ini bukan sekedar ritual, tapi sebuah deklarasi iman. Saya telah mati bagi dosa. Setelah dibaptis, saya telah hidup bagi Kristus. Saya taat kepada perintah Tuhan. Kita dikuburkan bersama dengan Dia, dan kita dibangkitkan untuk hidup yang baru. Ini adalah awal yang baru,
harapan yang baru, komitmen yang baru. Mengikuti Tuhan dalam baptisan berarti mengikuti teladannya, mentaati perintahnya, hidup dalam kuasa kebangkitannya. Dan itulah keindahan dari baptisan. Bukan hanya tentang air, tetapi tentang hidup yang diubahkan sepenuhnya di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.